Hai semuanya, di video kali ini aku akan membahas materi seputar modal dalam bahasa Inggris. If you want to know about it, just keep on watching. Dalam bahasa Inggris, modal adalah bentuk kata yang membantu kata kerja. Modal selalu disandingkan dengan verb, oleh karena itu modal sering disebut sebagai kata kerja ganti. Secara garis besar, kalian akan menemukan dua bentuk yang berbeda dari modals dalam bahasa Inggris, yaitu bentuk present dan bentuk past. Dalam bentuk present, kalian akan menemukan can, will, shall, may, must, should, ought to. Sedangkan dalam bentuk past, kalian akan menemukan could, would, had to, might. Untuk lebih mendalami seputar modal dalam bahasa Inggris, kamu juga perlu tahu rumus perbuatan kalimatnya, yaitu kata positif kamu bisa menggunakan rumus subject plus modal plus verb 1. Sedangkan untuk kata negatif kamu bisa menggunakan rumus subject plus modal plus not plus verb 1. Sedangkan untuk kata tanya kamu bisa menggunakan rumus modal plus subject plus verb 1. Berikutnya adalah seputar fungsi dan penggunaan dari modals. Can, could memiliki fungsi yang pertama, yaitu untuk menyatakan kemampuan. Contohnya, I can cook very well. I could not sing this song beautifully. Yang kedua yaitu untuk menyatakan kemungkinan. Contohnya, I can call you if I finish my work. I could not listen to what he said. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menyatakan izin. Contohnya, you can borrow my novel tomorrow morning. Fungsi yang keempat yaitu untuk menyatakan permohonan secara sopan. Contohnya, can I use your phone? Could you please tell me where the nearest bank is? Berikutnya adalah fungsi dari may might. Yang pertama adalah untuk menyatakan kemungkinan, di mana speaker tidak yakin 100% atas ucapannya. Contohnya, Ronan does not come to class. He may get up late. Fungsi yang kedua yaitu untuk menyatakan izin. Contohnya, you might meet your mom. Kemudian fungsi dari must atau have to yang pertama adalah menyatakan keharusan. Contohnya, you must not be late. Fungsi yang kedua yaitu untuk menyatakan kepastian atau prediksi yang pasti. Contohnya, after studying all the day, you must be tired. Berikutnya adalah shall. Shall digunakan untuk I dan we, dan shall biasa digunakan untuk menyatakan suatu rencana. Contohnya, we shall return this book this weekend. Fungsi yang kedua yaitu untuk menyatakan saran. Contohnya, it is too hot here, shall I open the window? Kemudian adalah should. Should memang memiliki makna seharusnya, namun dalam beberapa konteks should bisa digunakan untuk menyatakan saran. Contohnya, you look so tired, you should take a rest. Kemudian fungsi dari will yang pertama adalah untuk menyatakan suatu rencana. Contohnya, I will go to the UK next month. Fungsi yang kedua yaitu untuk menyatakan kemauan atau willingness. Contohnya, I will lend you the book. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menyatakan perkiraan. Contohnya, if it rains tonight, I will not come. Kemudian fungsi yang pertama dari would adalah untuk menyatakan rencana di masa lalu. Contohnya, I would sleep last night, but it was too noisy. Fungsi yang kedua yaitu untuk menyatakan permohonan secara sopan. Contohnya, would you please show your ID card? Berikutnya adalah ought to. Ought to biasa digunakan untuk menyatakan saran, namun dengan kesan yang lebih memaksa. Contohnya, you ought to study tonight. Itulah sedikit pembahasan seputar modal dalam bahasa Inggris. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen untuk materi di video selanjutnya, dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @udictionary_indo dan subscribe YouTube channel kita Udictionary ID. See you on the next video. Bye.